Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ya talibat, kita sudah sampai di pembelajaran kita pada hari ini. Ad-darsul khamis ashar. Ad-darsul khamis ashar. Pelajaran yang ke-15. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang adat dan ma'dud. Tentang adat dan ma'dud ya. Nah, insya Allah bisa dipahami ya tentang adat dan ma'dud, meskipun banyak kaidah-kaidah yang harus diperhatikan ya dalam adat dan ma'dud, karena dia memiliki pola tersendiri ya, dan agak memang sedikit rumit untuk adat dan ma'dud. Nah, taib, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang al-khabaru bi jumlatin fi'liyatin lazimiyah, yaitu khabar dengan kalimat verbal intransitif. Nah, apa yang dimaksud dengan khabar dengan kalimat verbal intransitif itu? Nah, kalau kita masih ingat pembelajaran tentang mubtada khabar ya, dia ada khabar dengan jumlah ya. Ada khabar dengan jumlah, yaitu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kemudian ada juga dengan syibur jumlah, yaitu nanti ada zorof zaman atau zorof makan, kemudian ada jar dan majrur. Nah, setiap mubtada dia perlu pada khabar. Nah, baik. Jadi ini sekarang kita akan membahas tentang khabar yang menggunakan jumlah fi'liyah yang bentuknya lazim. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lazim itu? Nah, sebelumnya jumlah fi'liyah adalah jumlah fi'liyah adalah kalimat verbal ya. Nah, sementara lazimiyah artinya adalah intransitif. Jadi jumlah fi'liyah lazimiyah yaitu kalimat verbal yang kata kerjanya intransitif atau tidak memerlukan objek. Jadi fi'il yang ada dalam jumlah ini dia tidak perlu kepada objek. Jadi sebenarnya kategori fi'il yang memerlukan objek atau tidak itu ada dua. Yang pertama lazim, yang kedua muta'addi. Nah, kalau lazim dia tidak memerlukan objek. Nah, sementara kebalikannya adalah muta'addi. Muta'addi itu dia perlu pada objek. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-khabaru bi jumlatin fi'liyatin adalah khabar yang berbentuk kalimat verbal. Nah, namun di sini untuk pembahasan yang pertama adalah kita akan membahas seputar fi'il mudhari yang bentuknya lazim ya. Fi'il mudhari sebagaimana yang kita tahu bahwasanya adalah
fiil atau perbuatan yang dilakukan sekerap mungkin, atau yang biasa dilakukan, kemudian yang sedang dilakukan, kemudian yang akan dilakukan, itu dimaksud dengan fiil mudhari. Namun di sini dia bentuknya lazim. Lazim itu perbuatan itu dia tidak perlu pada objek. Misalkan contohnya seperti saya duduk. Saya duduk berarti tidak perlu objek, ya. Kemudian misalkan si Muhammad duduk, berarti Muhammadun yajlisu, ataupun yajlisu Muhammadun. Cukup seperti itu, tidak perlu objek, atau dalam bahasa nahunya adalah maf'ulun bih, ya. Nah, contoh lainnya tadi yadhabu Muhammadun, dia tidak perlu objek lain. Jadi si Muhammad sedang pergi, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari lazim, ya, atau lazim, dia tidak perlu pada maf'ulun bih atau objek. Nah, ini tadi keterangannya. Fi'il mudhari yaitu kata kerja waktu, sekarang atau akan datang. Nah, dalam bahasa Inggris disebut present continuous atau progressive tense. Nah, kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab mempunyai ketentuan waktu dan bentuk-bentuk perubahan yang disebut dengan tasrif. Dan fi'il dalam bahasa Arab mengandung dhamir atau kata ganti tertentu. Nah, jadi nanti ada pola-polanya yang ada setelah ini. Tapi maksud dari fi'il mudhari itu adalah kata kerja. Fi'il itu adalah kata kerja yang fi'il mudhari yang menunjukkan waktu, sekarang, atau yang akan datang. Jadi nanti fi'il itu ada yang bentuknya masa lalu, fi'il madhi gitu ya. Nah, tapi ini bentuknya sekarang. Jadi dia dinamakan dengan fi'il mudhari. Nah, contohnya seperti ini. Al-amsilah, ana adhabu ilal madrasati. Ana di sini menjadi mubtada. Ana menjadi mubtada, lalu adhabu menjadi jumlah fi'liyah lazimiyah. Ya, jadi jumlah fi'liyah inilah dia akan menjadi khabar bagi si mubtada, bagi si ana. Nah, jadi i'rabnya seperti ini. Ana mubtada, adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Mustatir itu artinya tersembunyi. Takdiruhu ana di sini. Nah, sementara ila harfu jarrin, al-madrasah majrurun bi ila wa alamatu jarri al-kasrah zahira fi akhirih. Jadi itu cara mengi'rabkannya. Tapi di sini yang ingin kita fokuskan adalah jumlah fi'liyah lazimiyahnya, yaitu adhabu. Di sini dhahaba itu dia termasuk dari fi'il lazim yang tidak perlu kepada maf'ul, tidak perlu kepada objek. Dari artinya kita sudah bisa memahami bahwasanya dia tidak perlu kepada objek. Nah, kemudian juga contoh berikutnya, huwa yadhabu ilal madrasah. Huwa mubtada, lalu yadhabu dia termasuk jumlah fi'liyah lazimiyah.
huwa mubtada, yadhabu jumlah fi'liyah lazimiyah, dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'lun mudhari, yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya tersembunyi, yaitu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi bentuk si khabar ini harus menyesuaikan bentuk si mubtada. Kalau seandainya ana, berarti dia menggunakan adhabu. Nah, kalau huwa, maka si khabar juga menggunakan yadhabu. Nah, begitu juga dengan hiya tadhabu. Hiya, maka dia menyesuaikan dengan khabarnya. Berarti dia menggunakan tadhabu. Nah, hiya mubtada, tadhabu di sini ada fi'lun mudhari'un dan fa'ilnya wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu hiya. Nah, maka si tadhabu menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya tunggal, maka bentuknya juga harus tunggal. Kalau mubtada'nya itu perempuan, maka dia juga harus khabarnya menyesuaikan bentuk si mubtada. Kita lanjutkan. Anta tadhabu ilal madrasah. Anta mubtada, tadhabu ini terdiri dari jumlah fi'liyah lazimiyah dan dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu anta. Ya, jadi wal jumlah minal fi'li wal fa'il ini menjadi khabar mubtada. Nah, kemudian anti tadhabina ilal madrasah. Anti tadhabina, anti mubtada, kemudian tadhabina ini terdiri dari jumlah fi'liyah lazimiyah dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, fi'lun mudhari'un, tadhabina fi'il mudhari, lalu fa'ilnya juga tersembunyi dhamir mustatir, takdirnya takdiruhu anti. Ya, seperti itu caranya. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Pada contoh-contoh kalimat di atas, khabarnya terdiri dari fi'lun mudhari'un lazimun. Ya, khabarnya Allahu Akbar. Nah, ini khabarnya adhabu, yadhabu, tadhabu, tadhabu, tadhabina. Ini khabar jumlah fi'liyah lazimiyah dan mubtada'nya terdiri dari dhamir mufrad. Ya, mubtada terdiri dari dhamir mufrad. Dalam khabar jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus mengandung dhamir yang sesuai dengan mubtada'nya. Nah, yang tadi seperti Ustazah sebutkan. Nah, jadi si khabar ini menyesuaikan dengan mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, maka dia juga harus mengikut bentuk si mubtada. Ya. Nah,
Sekarang kita perhatikan perubahan tasrif fi'il mudhari sesuai dengan domirnya seperti tersebut di bawah ini. Nah, domirnya itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta. Nah, bentuk fi'il mudhari lazim itu seperti apa? Kita lihat di sini huwa, dia kalau fi'ilnya sajada dia menjadi yasjudu, kemudian dhahaba menjadi yadhabu, kemudian raja'a menjadi yarji'u. Nah, seperti ini. Dia bentuknya mufrad. Huwa yasjudu, huwa yadhabu, huwa yarji'u. Kemudian kalau dia musanna, huma yasjudani, huma yadhabani, huma yarji'ani. Kemudian ini untuk musanna ya, huma. Kemudian untuk yang jamak, hum yasjuduna, hum yadhabuna, hum yarji'una. Dia menyesuaikan dengan mubtada'nya ya, khabar menyesuaikan bentuk mubtada. Kemudian hiya tasjudu, hiya tadhabu, hiya tarji'u. Ini untuk mufrad muannats. Kemudian huma tasjudani, huma tadhabani, huma tarji'ani. Nah, huma di sini untuk perempuan del muannats, maka dia menggunakan ta di awal kata, huruf ta. Kemudian untuk jamak del muannats, hunna yasjudna, hunna yadhabna, hunna yarji'na. Ini untuk jamak ya. Jadi perubahannya bisa dilihat di sini tergantung dengan si dhamirnya. Jadi tergantung pada bentuk si mubtada'nya, maka si jumlah pilihannya menyesuaikan bentuk si mubtada'nya. Nah, kalau mubtada'nya mufrad, sesuaikan, berarti khabarnya harus mengikut bentuk si mubtada'nya ya, mufrad juga. Kalau dia musanna, maka jumlah fi'liyahnya juga harus mengikut bentuk si mubtada musanna juga. Nah, kemudian anta tasjudu, anta tadhabu, anta tarji'u. Kemudian antuma, antuma tasjudani, antuma tadhabani, antuma tarji'ani. Nah, ini bentuk dari dhamir mukhatab lil musanna untuk laki-laki. Kemudian antum, antum tasjuduna, antum tadhabuna, antum tarji'una. Ini untuk dhamir mukhatab lil jama' ya, jadi sesuaikan kalimatnya sesuai dengan dhamirnya. Jadi jumlah fi'liyah itu dia mengikut si kalimat yang sebelumnya. Kalau dalam hal ini dia menjadi mubtada, maka si khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah ini tadi mengikut bentuk si mubtada ya. Kemudian ada anti tasjudina, anti tadhabina, anti tarji'ina. Itu untuk dhamir mukhatabah mufrad. Kemudian antuma dan musanna, antuma tasjudani, antuma tadhabani, antuma tarji'ani. Nggak ada penambahan-penambahan ya, bisa dilihat. Kemudian antunna tasjudna, antunna tadhabna, antunna tarji'na.
kemudian ana asjudu, ana alhabu, ana arji'u, nahnu nasjudu, nahnu nadhabu, nahnu narji'u. Jadi sebenarnya untuk memahami ini kita harus hafal dulu pola dari fi'il mudhari tersebut. Ya, polanya seperti ini tadi dari huwa. Nah, polanya seperti ini, huwa, huma, hum dengan domir yang 14 itu tadi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu disebut dengan tasrif. Jadi ketika mubtada'nya atau domirnya bentuknya misal huwa, maka fiilnya harus mengikut juga gitu. Contoh lain seperti contoh, kita buat contoh lain, huwa, huwa, misalkan dia gembira, berarti huwa yafrahu, huwa ini fiilnya lazim ya, huwa yafrahu. Nah, huwa yafrahu. Oke. Nah, ini mubtada'nya huwa. Maka jumlah fi'liyahnya mengikut bentuk si mubtada. Kemudian contoh yang lain, hiya, kita ambil mubtada'nya menggunakan domir hiya, berarti hiya. Nah, apa jumlah atau bentuk fi'il yang sesuai untuk domir hiya? Berarti hiya tafrahu. Nah, seperti ini. Hiya tafrahu. Kemudian kita gunakan domir huma. Huma untuk laki-laki. Berarti huma huma yafrahani. Kemudian huma untuk perempuan, huma apa yang berubah? Huma tafrahani. Jadi ada perubahan dari segi kalimat ya. Nah, jadi dilihat bentuk mubtada ya dulu. Nah, contoh lain, anta tafrah.
anta tafrah. Ini anta, lalu anti tafrahina. Ya, jadi ada perubahan mengikut bentuk si mubtada. Nah, jadi seperti itu cara membuat al-khabar bi jumlatin fi'liyatin lazimiyah. Seperti itu. Kemudian kita ambil lagi contoh lain. Antuma, antuma untuk laki-laki, antuma. Antuma tafrahani. Ini untuk laki-laki. Kemudian kita gunakan dhamir antunna, antunna taf Nah, jadi diulangi sekali lagi bahwasanya jumlah fi'liyah ini dia mengikut bentuk si mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad seperti huwa, hiya, maka fi'ilnya juga harus mengikut bentuk si mubtada', mufrad juga. Kemudian kalau mubtada'nya musanna, maka fi'ilnya juga harus bentuknya musanna juga. Ada tanda alif dan nun, itu tanda dia itu sudah dua atau musanna. Begitu juga dengan jamak. Kita tambah lagi di sini untuk jamak antum, antum antum tafrahuna. Ya. Nah, ini bentuknya jamak, maka fi'ilnya juga harus mengikut bentuk si mubtada. Nah, sebenarnya kita harus menghafal tasrif lughawi dari fi'il mudhari ini, sehingga akan mudah kita untuk mengubah kalimat tersebut ya sesuai dengan dhamir-dhamirnya atau kata gantinya. Ya, sebenarnya itu salah satu cara untuk lebih memudahkan kita membuat kalimat seperti ini. Seperti yang ada dalam tabel ini. Ini juga sama. Nah, jadi kita perlu menghafal tasrif lughawi dari fi'il mudhari itu, sehingga akan memudahkan kita untuk mengubah fi'il atau jumlah fi'liyah itu tadi sesuai dengan mubtada'nya. Taib ya talibat, hadha huwa darsul yaum. Insyaallah bisa dipahami. Lau hunaka soal is'ali fi WhatsApp. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan, dan pelajaran ini insyaallah akan Ustazah ulangi kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, tapi mesti satu catatan bahwasanya harus menghafal dari tasrif lughawi dari fi'lun mudhari itu tadi, sehingga mudahlah kita untuk menyesuaikan dengan dhamir sebelumnya. Ya, jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini.
al-khabaru bi jumlatin fi'liyatin lazimiyah. Arjullah lakumul manfa'ah wal fa'idah. Wa akhiran, syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa wa ma'as salamah.